Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Rabu 19 Oktober 2022. Bacaan kita hari ini Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur pada pagi yang indah ini. Engkau mengaruniakan lagi hari baru untuk kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat. Penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kami tadi malam. Hingga kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar dan menikmati hari baru. Pagi ini kami rindu membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan firman Tuhan ini sungguh-sungguh kami mengerti. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati murid mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini, temukan Getsemanimu. Bagaimana rasanya jika saya berdoa dengan sungguh, namun saya merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Atau mungkin saya merasa seolah Tuhan tidak peduli dengan pergumulan yang saya hadapi. Apakah memang Tuhan tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulanku? Inilah situasi yang dialami oleh Yesus Kristus ketika ia akan menempuh jalan salib. Kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Yesus Kristus, sekaligus menjadi pengajaran penting bagi semua umat manusia. Dua ajaran penting dalam ayat 42 disampaikan Tuhan kepada manusia, yakni keakraban. Yesus menyapa Allah sebagai Bapanya, dan ketaatan. Yesus bertekun dalam kehendak Bapanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Keakraban melahirkan ketaatan, dan ketaatan memperteguh keakraban. Sungguh indah dan mulia. Keakraban dan ketaatan itu menyatu dalam sebuah doa. Itulah Getsemani. Doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan, sekaligus persiapan melaksanakan karya teragung sepanjang masa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mungkin ada yang telah melakukan wisata rohani ke Israel dan sekitarnya, bahkan ke Taman Getsemani. Namun yang paling penting bukanlah perjalanan wisatanya, tetapi perjalanan spiritualitasnya. Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat saya diberi kesempatan untuk menghayati keakraban sekaligus ketaatan kepada Sang Bapa. Yang terpenting bukanlah saya menginjakkan kaki di Taman Getsemani,
melainkan ketika saya menghayati Getsemani dalam keseharian. Temukanlah Getsemanimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami boleh diajar lagi bagaimana kami membangun keakraban yang teguh dengan Tuhan, yang terus melahirkan ketaatan. Mampukan kami Bapa untuk menjalani hidup ini dalam keseharian. Kami selalu menemukan Getsemani, di mana kami bangun keakraban dan ketaatan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa siara kami hari ini. Tuntunlah kami, berkati kami, lindungi kami. Bekerja, berusaha, melakukan tanggung jawab tugas-tugas kami. Bahkan perjalanan-perjalanan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Allah yang menjaga, Allah yang melindungi dan memberkati kami. Berkati pemerintah bangsa negara ini, pemimpin kami. Ditambahkan hikmat dan kearifan, melindungi dan mengayomi dan memerintah bangsa dan negara ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Saudara-saudara kami dimanapun, mungkin ada yang sakit sembuhkan, berduka hiburkan, lalai sadarkan, bergumul teguhkan. Mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan. Sementara dalam bangku studi arahkan mereka. Dan tetap dikaruniakan Tuhan kecerdasan dan kemampuan kepintaran. Yang berulang tahun hari ini Tuhan sempurnakan syukur mereka. Bahkan yang menikmati keberhasilan. Kami berdoa orang tua kami, opa dan oma. Berkati mereka tetap sehat. Dan hari ini kami boleh lalui dengan baik karena kasih-Mu. Tuntun kami Bapa dan berkati kami. Dan bila hidup ini memuliakan Engkau. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur, dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.